Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah kondisi Myanmar saat ini. Ya gimana enggak? Belum selesai dengan kudeta militer, lalu muncul ketidakstabilan politik dan kini terhempas pandemi COVID-19. Beneran deh, ekonomi Myanmar banyak banget cobaannya. Kondisi ekonomi Myanmar seperti di ujung tanduk. Perebutan kekuasaan menyebabkan ketidakpastian politik di seluruh penjuru negeri. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung membuat aktivitas warga jadi dibatasi. Kondisi-kondisi inilah yang membuat ekonomi negara tersebut makin terpuruk. Kondisi buruk yang berlarut-larut membuat Bank Dunia menyebut ekonomi Myanmar akan menyusut 18% pada tahun ini dan membuat angka kemiskinan di Myanmar naik 2 kali lipat pada tahun 2022. Harga-harga komoditi juga naik. Contohnya, harga minyak nabati eceran naik 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun ke belakang. Kondisi perbankan di Myanmar juga diambang kehancuran, imbas dari penarikan uang besar-besaran oleh para warga setelah kudeta militer. Bank Sentral Myanmar membatasi penarikan uang tunai di ATM perharinya. Untuk perorangan, maksimal hanya bisa menarik uang 2,3 juta rupiah per hari per orang. Untuk perusahaan bisa mencapai 23,4 juta rupiah per harinya. Dengan catatan, uang masih ada di dalam ATM. Kalau udah nggak ada, warga harus mengantri lagi besok hari. Kalau nggak ada juga, antri lagi esok hari berikutnya. Dan seterusnya. Mata uang Kyat Myanmar juga ikut terguncang. Di awal September kemarin, Kyat Myanmar nilainya turun hingga 60%. Kyat Myanmar juga menyentuh angka terendah di bulan yang sama. Dolar juga semakin langka dan sulit didapatkan. Imbasnya banyak toko penukaran uang dan juga toko emas di Myanmar tutup. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengklaim krisis ekonomi di Myanmar yang terjadi saat ini adalah yang terburuk selama 20 tahun terakhir. PBB juga menyebut jutaan warga Myanmar terancam kelaparan dan setengah lebih dari populasi atau sekitar 20 jutaan orang akan hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kebayang ya, dari krisis politik, lalu diterpa pandemi COVID-19, timbullah krisis ekonomi. So it's like krisis di dalam krisis. Bayangkan, ribet banget negara ini. Lalu apa toh yang dibutuhkan oleh Myanmar? Ada 2 hal. Yang pertama adalah kestabilan politik. Perlu ada langkah konkret pengembalian demokrasi oleh junta militer. Tujuannya agar warga Myanmar tidak hidup dalam ketakutan dan bisa beraktivitas lebih baik sehingga ekonomi merangkak naik. Yang kedua adalah pengendalian pandemi COVID-19. Pembatasan ekonomi membuat aktivitas berkurang dan ekonomi negara terganggu. Dengan mengendalikan pandemi secara baik, maka aktivitas bisa dibuka secara perlahan dan ekonomi diharapkan menjadi lebih baik.